Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syasiti Umita dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan membahas mengenai hukum perikatan Islam. Di dalam bab ini kita akan membahas terlebih dahulu hak dalam hukum perikatan Islam. Baiklah, kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya seperti pemilik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian atau kewajiban dan kebenaran. Dalam hukum kontrak syariah, istilah hak dapat diartikan sebagai kekuasaan atas sesuatu atau apa yang menjadi kewajiban seseorang kepada yang lainnya. Istilah kekuasaan atas sesuatu merupakan pengertian apa yang ditinjau dari pemilik hak atau syihab al-haq. Yang kedua, rukun hak itu pemilik hak. Para ulama fikih mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua. Yang pertama, pemilik hak, orang yang berhak atau objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun utang. Yang menjadi pemilik hak dalam pandangan syariat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang menyangkut hak-hak agamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara hukum, seperti perserikatan yayasan, yang dalam istilah fikih disebut asyaksiyah al-itibariyah. Tiga jenis-jenis hak ulama fikih mengemukakan bahwa jenis-jenis hak dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, seperti melalui berbagai macam ibadah seperti jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar sebagai pemilik hak secara hakiki. Yang kedua, hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Yang terakhir, hak berserikat atau gabungan antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak manusia. Mengenai hak gabungan ini, hak Allah yang lebih dominan atau lebih berperan, dan ada kalanya hak manusia yang lebih dominan. Yang keempat, sumber atau sebab hak ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa sumber atau sebab hak adalah syarah. Namun, ada kalanya syarah menetapkan hak itu secara langsung, tanpa sebab, dan ada kalanya melalui sebab. Yang kelima, akibat hukum suatu hak yang berperan perlindungan hak. Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran prinsip keadilan. Demi keadilan, diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Yang kedua, penggunaan hak pada prinsip Islam memberikan kebebasan pada setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya atau iradah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang terakhir, pelanggaran dalam penggunaan hak, yaitu ta'assuf fi istima'il hak. Ta'assuf fi istima'il hak ditegaskan oleh ajaran Islam sebagai PO, buatan terlarang dan tercela atau haram. Kewajiban dalam hukum perikatan Islam. Satu, pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang dari kata imbuhan dan secara bahasa, kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Secara istilah, iltizam adalah akibat atau ikatan hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan suatu, atau melakukan sesuatu, perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Adapun yang menjadi sumber utama iltizam sebagai berikut. Yang pertama, akad, yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, kehendak sepihak seperti ketika seorang menyampaikan suatu janji atau nazar. Yang ketiga, perbuatan yang bermanfaat seperti ketika seorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Yang keempat, perbuatan yang merugikan seperti ketika seorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia dibebani oleh iltizam atau kewajiban tertentu. Selanjutnya, hukum pelanggaran kewajiban. Para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditimbulkan oleh akad yang telah disepakati. Dalam akad, apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diberlakukan dapat diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi. Tuntutan ganti rugi tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
Pertama, ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kedua, kerugian yang dapat dikenakan tawid adalah kerugian real yang dapat diperhitungkan secara jelas. Ketiga, besarnya ganti rugi sesuai dengan kerugian real yang pasti dialami dalam transaksi tersebut. Hak qiyar dalam hukum perikatan Islam. Pada dasarnya setiap akad yang sah itu bersifat lazim atau mengikat sejak terjadi akad dan tidak memiliki opsi qiyar. Oleh karena itu dalam akad-akad yang lazim tersebut, seluruh akibat hukum akad, hak dan kewajiban pihak-pihak akad itu telah berlaku efektif sejak akad terjadi atau disepakati. Akan tetapi, walaupun sifat akad itu lazim dan pihak akad tidak bisa membatalkan, tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad atau menghilangkan sifat lazim akad tersebut. Yang pertama, hak qiyar yang timbul disebabkan karena kesepakatan para pihak yang bertekad atau qiyar iradiyah. Jadi hak qiyar ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan para pihak. Yang kedua, hak qiyar yang melekat dalam akad atau qiyar hukmiyah. Qiyar ini disebabkan atau diadakan untuk memenuhi hajat atau maslahat pihak yang bertekad. Maka qiyar ini ada tanpa membutuhkan persetujuan para pihak yang bertekad. Qiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah qiyar iyah dan qiyar ain. Kemudian ruang lingkup qiyar. Perlu ditegaskan bahwa qiyar itu terjadi setelah terjadinya ijab dan kabul. Jika terjadi sebelum ijab dan kabul itu bukan qiyar, akan tetapi namanya tawar-menawar. Kemudian pengertian dari qiyar. Apa sih qiyar itu? Qiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Menurut istilah para fikih, qiyar adalah hak yang dimiliki salah satu pihak atau seluruh pihak yang bertekad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan para pihak. Lebih jelasnya, qiyar itu adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Jenis-jenis qiyar. Jenis-jenis qiyar di kalangan ulama fikih cukup beragam. Berikut ini penjelasan qiyar yang sering digunakan di antaranya. 1. Qiyar majelis. Qiyar majelis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dan jelis yang berarti tempat duduk dimaksud dari majelis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna berlaku dan wajibnya akad. Yang kedua, dasar hukum majelis. Bagi yang setuju adanya qiyar majelis, maka dasar hukum qiyar majelis adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkannya oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar yang artinya, apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah badan. Yang ketiga, pengaruh qiyar majelis terhadap akad. Dalam pengaruh qiyar majelis terhadap akad ada 3 pendapat ahli fikih. 1. Qiyar ini tidak ada pengaruh terhadap sahnya akad. Akad qiyar tetap sah memindahkan hak milik hanya dengan keluarnya akad, menurut pendapat mazhab Hanbali. Yang kedua, qiyar ini adalah pengaruh terhadap sahnya akad. Yang ada qiyar ini tidak sah dan tidak memindahkan hak milik dalam dua ganti walaupun ada saling serah terima antara kedua belah pihak terhadap akad, menurut pendapat mazhab Zahiri. Pendapat ketiga adalah pendapat kalangan ulama mazhab Syafi'i. Dalam hal ini berkembang 3 pendapat di kalangan internal mereka. 1. Hak milik berhenti, 2. Hak milik berpindah, dan 3. Hak milik tidak berpindah.
C. Hilangnya kemampuan. Kalangan ahli fikih berbeda pendapat mengenai masalah ini dan terbagi menjadi dua pendapat. Satu, kalangan ulama mazhab Syafi'i, mazhab Zaidiyah, dan mazhab Imamiyah. Mereka menyatakan bahwa jika salah satu pihak yang berakad kehilangan kemampuannya dalam menjalis akad, seperti menjadi gila atau pingsan, maka qiyarnya tidak berakhir, namun berpindah kepada walinya. Kemudian ia memfasakkan atau meneruskannya. 3. Syarat-syarat qiyar syarat. A. Menurut jumhur atau qiyar itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. Imam Malik memilih pendapat lebih longgar. Hak qiyar ini ada dengan syaratnya atau karena kebiasaan masyarakat. B. Qiyar syarat ini berlaku dalam akad-akad yang lazim, yang bisa difasak dan tidak disyaratkan ada serah terima. C. Para fuqaha sepakat bahwa qiyar ini harus dibatasi waktunya, sehingga waktu tertentu. D. Abu Hanafiyah membatasi waktu qiyar ini selama 3 hari. Hanafiyah dan sebagai fuqaha Hanafiyah menentukan batasan disepakati oleh pihak-pihak akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Kurnia akan menjelaskan mengenai hiyar aib. Hiyar aib itu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak kedua belah pihak yang mengadakan sebuah kontrak. Apabila terdapat suatu objek yang cacat dan tidak diketahui oleh pemiliknya ketika suatu objek itu berlangsung. Contoh dari hiyar aib ini, misalkan ada seorang pembeli yang membeli buah kurma, tetapi buah kurma itu telah diketahui telah membusuk karena sebelumnya tidak diberitahu oleh penjual dari buah kurma tersebut. Selanjutnya mengenai dasar hukum hiyar aib. Menurut ulama ijma, hiyar aib itu diperbolehi karena akad itu sudah disepakati. Karena setiap akad itu bisa disepakati jika objek akad tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad tersebut, maka itu para pihak akad itu tidak ridho, karena keridoan itu menjadi syarat sah dalam berakad. Baiklah, terima kasih.